Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, saya tetap mendoakan nih buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kita tetap doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya yang lagi banyak insya Allah dilunaskan sama Allah. Lagi-lagi tetap saya ingatkan bahwa percaya selagi kita mintanya ke Allah, kita istiqomah, kita sabar, kita terus berdoa sama Allah, pasti Allah kasih jalan. Cuma perkara waktu saja, sabar, terus saja lakukan. Bahwa memang di dunia ini tuh butuh proses, butuh perjuangan. Banyak hal-hal yang harus kita lalui, ya termasuk kesabaran, meniti jalan yang kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan kita dimaki, kita dihina, orang-orang menyakitin. Itulah kehidupan yang selalu datang silih berganti di kehidupan kita. Tapi apapun itu, yang namanya hidup itu ya tempatnya ujian, tempatnya masalah. Nah kalau saat ini Anda sedang berjuang untuk melunasin hutang, proses itu tetap begitu. Ada nanti saatnya di mana Allah itu benar-benar dengan maha kuasanya itu memberikan jalan kepada kita dengan caranya, melunasin hutang kita dengan caranya. Nah, selalu saya ingatkan bahwa bukan tugas kita memikirkan bagaimana cara Allah menolong, bagaimana cara Allah nanti melunasinnya, nggak urusan kita itu. Bukan wilayah kita, bukan kita memikirkan itu, tapi biarlah Allah yang menyelesaikan masalah kita, memberikan jalan, memberikan petunjuk dengan kuasanya. Tugas kita itu menjalani dan meyakini bahwa Allah itu maha menolong, bahwa Allah itu bisa kok melunasin semua hutang-hutang kita. Intinya kita nurut dan patuh sama Allah, terus perbaiki diri, terus ibadah, yakinlah bahwa insya Allah pasti Allah menolong. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita tetap bersyukur. Sambil nonton video ini jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda, tuliskan saja. Insya Allah pelan-pelan nanti Allah akan memberikan jalan untuk kita semuanya. Nah baik teman-teman semuanya, hari ini kita lagi-lagi bahas masalah utang. Yang ini yang bertanya ke saya itu begini ya. Hampir semua yang bertanya ke saya itu tentang capeknya, lelahnya dia tiap hari itu harus menghadapi penagih hutangnya nggak lunas-lunas. Padahal sudah berupaya sana sini, pinjam sana sini, ikhtiar sana sini, tapi nggak juga. Pertanyaannya itu begini, adakah cara instan untuk melunasin hutang, Pak? Saya sudah capek, saya sudah lelah dengan semua ini. Rasa-rasanya itu saya sudah berdoa siang malam itu kok saya merasa doa saya itu nggak dikabulin, Allah nggak kasih jalan, Allah nggak nolong, Allah nggak kasih keajaiban. Begitulah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Nah inti pertanyaan itu adalah adakah cara instan untuk lunas hutang? Saya jawab begini ya, ini versi saya. Kalau ditanya adakah amalan untuk bisa menyelesaikan untuk melunasin hutang, saya jawab nggak ada teman-teman semuanya. Nggak ada yang instan di dunia ini, semuanya butuh proses. Kalau Anda memaksakan diri harus sesuai apa yang menjadi keinginan kita, itulah yang membuat yang kita rasakan itu akhirnya kita stres. Itu yang membuat diri kita jadi seolah kita jadi putus asa, nggak yakin sama Allah gitu. Nah memang sih di video semalam itu sudah saya jelaskan ya, bahasa atau kalimat sabar, pasrah, ridho itu mudah sekali diucapkan. Sangat mudah kali orang bilang sabar ya, pasrah saja, yakin saja, pasti kok ditolong sama Allah. Apalagi yang WA ke saya ini, saya selalu ingatkan sabar, tetap baik sangka ya, pasti Allah menolong. Memang itu sulit sekali untuk pengaplikasiannya, mengucapkannya mudah, tapi dalam kita penerapannya, melaksanakannya itu sulit. Tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya, karena memang itu harus kita lewati. Di sana Allah itu ingin mengajarkan kita tentang kesabaran, mengajarkan kita tentang keikhlasan. Yang terpenting dari setiap amalan yang kita kerjakan itu adalah istiqomah dan kita yakin. Tugas kita itu hanya meyakini. Sekali lagi ya, tugas kita hanya meyakini. Yakin bahwa Allah itu maha menolong, yakin bahwa Allah itu maha mengabulkan, yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Cuma kadang-kadang kita bertanya, harus gimana lagi sih? Pasrah yang gimana lagi sih? Sabar yang gimana lagi sih? Yakin itu gimana sih? Nah, kalau ditanya sabar, pasrah, ridho, yakin, itu bagaimana sih? Harusnya bagaimana? Kalau saya ya, yakin, pasrah, ridho itu sebenarnya adalah rasa yang kadang-kadang itu sulit saya ucapkan, sulit saya jelaskan. Karena
Saya itu begini, setiap saya dapat masalah dan saya nggak mampu untuk menyelesaikan itu, saya pasrahkan ke Allah, saya balikkan ke Allah. Cara saya itu ya langsung saya ingat ke Allah, la haula wala quwata illa billah. Tarik nafas, ya Allah, ini sudah takdirmu, ini sudah keizinmu, ini sudah kehendakmu ya Allah. Aku ridha, aku pasrah menjalani semua ini ya Allah. Sudah, lakukan seperti biasa aktivitas itu. Begitu, kalaupun Anda juga saat ini sedang dihadapkan dengan tekanan karena utang, Anda dimaki, dan Anda memang belum bisa untuk melunasi membayar itu, nggak ada cara lain kecuali Anda pasrah, Anda sabar. Anda dimaki segala macam, kamu nggak tanggung jawab, percuma kamu sholat, disumpahin berbagai hal yang nggak enak. Kita mau bilang apa? Ya itulah nyata kehidupan yang harus kita lewati, karena memang risikonya itu harus begitu. Memang itulah risiko yang harus kita terima bagi kita ini yang memang dikejar-kejar utang. Nah, solusinya seperti apa? Solusi terbaik itu ya sabar, ikhlas, ridho. Caranya bagaimana? Ya balikkan ke Allah. Balikkan ke Allah. Tetap kita berikhtiar, tetap kita bekerja, tetap kita berusaha, berupaya semampu kita, sekuat tenaga kita untuk bisa selesaikan masalah itu. Biarlah Allah yang menyempurnakan itu. Kalau Anda apalagi terjebak di masalah ini, mengandalkan kekuatan pikiran, mengandalkan relasi, mengandalkan dana segala macam lah, itu membuat hidup makin sulit. Boleh sih kita tetap berusaha, bahkan itu wajib ya berusaha, tapi saya bilang ya, letakkanlah Allah itu di awal. Kan saya bilang bahwa dulu tuh saya menghadapin itu, bahkan sampai sekarang itu saya langsung melibatkan Allah malam hari. Misalnya besok nih kita harus menghadapi penagih utang, kita nggak tahu, nggak ada uang, malam harinya itu ya udah bermunajat sama Allah, bangun sholat tahajud, selesai sholat tahajud itu kita curhat ke Allah, doa yang banyak bersolawat, banyak istighfar, lakukan ibadah-ibadah yang bisa membuka pertolongan Allah. Nggak ada cara lain, nggak ada. Jadi kalau Anda berpikir tuh ngamalin sholawat sekian ribu kali, 10.000 kali, bahkan 100.000 sholawat itu kita berharap supaya keajaiban datang, ya itu boleh, monggo. Tapi kita hanya sebatas itu saja. Endingnya yang menentukan hasil itu nanti Allah. Makanya gini, kalau saya dalam ketika beribadah, beriadoh ya, bahasa saya itu riadoh, ngamalin sholawat istighfar, lakukan. Setelah itu hasilnya serahkan sama Allah. Saya tuh begini, malam hari misalnya kita berdoa, ya Allah besok harus bayar hutang, nggak punya uang ya Allah, bagaimana caranya ini ya Allah, tolong beri petunjuk, hamba nggak mampu, hamba lemah ya Allah, tolong ya Allah. Kemudian Anda bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, hanya sebatas itu, selebihnya la haula wala quwata illa billah. Kalaupun besok Anda dihadapkan dengan satu hal yang tidak sesuai dengan harapan Anda, ya itulah yang terbaik. Disitulah Allah mengajarkan kepada kita tentang supaya kita ridho, pasrah, ikhlas. Karena kita nggak bisa memaksa, nggak bisa teman-teman kita memaksa, itu harus sesuai dengan keinginan kita. Mau kita begini, mau kita begitu. Kalau itu yang kita lakukan, itu yang membuat kita jadi putus asa, nggak yakin, malas berdoa. Karena memang ya, ketika kita dihadapkan masalah seperti itu, yang diserang itu apa? Mental kita. Kita malas, mau ngapa-ngapa itu malas, mau sholat malas, mau pokoknya mau apapun itu malas. Kenapa? Karena kita ditekan dengan keadaan, ditekan dengan kondisi yang memang harus kita bayar hutang itu, sementara kita nggak punya uang. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Ya lagi-lagi nggak ada cara lain, ikhlas menerima itu semua. Makanya kalau Anda sudah nggak mampu lagi memikirkan sesuatu yang bukan, yang kita sudah nggak sanggup lagi, sudah lepaskan ke Allah, balikkan ke Allah. Ya Allah, aku lemah, aku nggak mampu ya Allah, aku pasrahkan segalanya padamu ya Allah. Apapun itu, hamba ridho dan hamba ikhlas. Hanya sebatas itu. Nanti dengan sendirinya kalau kita melatih seperti itu, dengan sendirinya nanti insya Allah itu akan Allah kasih keyakinan dalam hati bahwa Allah itu pasti menolong. Allah itu akan memberikan jalan kepada diri kita yang kita tuh nggak tahu jalan itu kadang-kadang entah dari mana aja. Nah, kekuatan pasrah ini teman-teman sangat dahsyat. Makanya gini ya, ketika Anda dimaki, ketika Anda dihina, apapun yang dikatakan mereka, cobalah Anda belajar mengikhlaskan itu semuanya. Ya, Anda jangan berlarut-larut memikirkan kata-kata yang dia sampaikan ke kita. Misalnya kamu nggak tahu diri, kamu nggak tanggung jawab, sudah ditolong nggak terima kasih, nggak tanggung jawab. Pokoknya dengan kata-kata yang menyakitkan,
ya terimalah semua itu dengan ikhlas, dengan ridho, meskipun berat tapi harus belajar. Ya sudah, lepaskan, balikkan ke Allah, Anda lanjutkan kehidupan Anda kembali, bekerja, beraktivitas, tetap beribadah. Jangan terus berlarut Anda memikirkan itu. Itu yang membuat jadi hidup kita jadi stres, putus asa. Kadang-kadang ada bisikan-bisikan negatif itu yang nyuruh kita itu harus melakukan ya yang nggak kita inginkan lah, bunuh diri, karena kita depresi, karena kita stres, nggak sanggup dengan tekanan omongan-omongan orang, dihina dan segala macamnya. Itu yang membuat kita jadi itu putus asa. Nah, di sanalah perannya ikhlas, di sanalah perannya ridho, di sanalah perannya ketika kita memang melibatkan Allah, hati kita itu akan dikuatkan sama Allah. Kan saya selalu bilang ya bahwa nggak mungkin Allah kasih hujan itu di luar batas kemampuan, itu nggak mungkin teman-teman semuanya, nggak mungkin. Allah sudah pastikan setiap masalah yang diberikan sama kita nih manusia, pasti sudah dipastikan Allah kita mampu menghadapi. Cuma kenapa kita merasa diri kita tidak mampu? Karena kita nggak melibatkan Allah. Bagaimana sih melibatkan Allah itu? Yang melibatkan Allah itu sederhana itu begini. Ketika Anda ditekan, Anda nggak bisa bayar utang, balikkan ke Allah. Hanya ucapkan la haula wala quwata illa billah. Hamba lemah, nggak mampu ya Allah. Ini semua takdirmu, ini semua izinmu. Hanya sebatas itu. Selebihnya sudah, lakukan kegiatan lagi, jalani kehidupan lagi. Tapi ingat ya teman-teman semuanya, di samping pasrahnya kita, sabarnya kita, ikhlasnya kita, munculkan motivasi diri. Gak apa-apa ya Allah, hari ini aku dihina. Gak apa-apa ya Allah, hari ini aku direndahkan. Gak apa-apa ya Allah, aku dikatain seperti apapun. Tapi aku yakin satu saat nanti aku pasti bahagia, aku pasti bisa sukses, aku pasti bisa. Harus begitu. Jadi Anda jangan terlalu berlarut-larut pada hal-hal yang membuat diri Anda akhirnya jatuh dengan kata-kata dari mana jalannya, apa bisa, ya capek, memang capek, lelah, ya memang lelah. Itulah perjuangan. Allah mengajarkan kepada kita bahwa arti perjuangan itu nggak mudah. Bener-bener banyak proses, banyak hal yang harus kita laluin. Mereka yang sukses saja perjuangannya itu berat kok teman-teman semuanya. Jadi kalau ditanya sekali lagi, adakah amalan yang instan untuk bisa lunas hutang? Kalau jawaban saya, menurut saya tidak. Secara pengalaman enggak. Walaupun sebenarnya itu mudah aja bagi Allah ya gitu. Kita banyak tuh testimoni yang hitungan jam dia berdoa sama Allah, keajaiban datang tuh banyak. Tapi yang terpenting bagi kita itu adalah bagaimana kita benar-benar meyakini bahwa Allah itu maha menolong, bahwa Allah itu maha mengabulkan, bahwa Allah itu maha kuasa. Itu teman-teman semuanya. Jadi menurut saya boleh berharap instan itu boleh, tapi harus diingat juga bahwa semuanya itu butuh proses. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.